Raya bisa kita lanjut ya untuk pertemuan hari ini. Jadi ini pertemuan ke-10 materi fungsi dua variabel. Jadi untuk fungsi dua variabel, jadi limitnya kan fungsi dua variabel itu kan domainnya ada di bidang X, Y ya, di bidang X, Y. Jadi titik itu titik di dua ya. Jadi kalau limit untuk Y mendekati koma B, artinya di jadi kalau di fungsi satu kan hanya dari kiri dan tapi kalau ini ada hinggapannya arah ya menuju ke A, B ya. Jadi kalau di sini adanya seperti A, B itu posisinya di sini. Nah ini menuju A, B itu ada banyak sekali banyak. Jadi seperti ini gambarkan ini. Bahkan menuju A, itu bisa bisa kabel ini karena yang dituju A, B itu dari arah yang tak hingga banyaknya ya kita nggak bisa mengecek satu persatu ya. Kalau limitnya ada pasti dari segala arah akan semua ya. Jadi dari arah limitnya sama. Nggak bisa mungkin mengecek bahwa limitnya sama untuk setiap arah. Sehingga untuk menyimpulkan bahwa limitnya ada. Ya. Tetapi harus secara umum ya kalau memang dalam proses itu bisa kita uh, hitung ya. Misalnya kalau fungsinya kan fungsi rasional ya. Kemudian kalau dihitung dengan si langsung itu nilainya tidak nol, pembilangnya itu boleh ya. Kalau penyebutnya nol itu nggak boleh ya. Tidak nol juga. Ya, kemudian dimasukkan ternyata hasilnya tidak nol per nol atau tidak penyebutnya nol ya berarti limitnya ada. Tapi kalau kita ketemu nol per nol itu kemungkinan limitnya ada, kemungkinan limitnya tidak ada. Nah untuk menunjukkan bahwa limitnya tidak ada itu cukup ditunjukkan dua arah berbeda. Kemudian hasil limitnya berbeda. Kan terimanya kan kalau limitnya ada maka dari setiap arah limitnya akan sama. Nah kalau posisinya tidak dari jika A maka B maka tidak memiliki A. Artinya kalau ada dua jalur berbeda yang limitnya tidak sama, berarti kesimpulannya bahwa limit dari fxy untuk xy menuju AB itu tidak ada. Gitu ya. Jadi cukup menunjukkan dua arah saja yang tidak sama ya untuk menunjukkan bahwa tidak ada. Ya jadi kalau kita lihat dari definisinya ya mirip ya. Tidak ada harga mutlak E, min A, B ya, itu artinya jarak antara titik A, Y dengan titik B ya. Kemudian kalau jarak dari harga mutlak F, X, Y, min L
kurang dari epsilon ya, berarti jarak antara FXY dengan L ya itu kurang dari epsilon jaraknya ya. Ya, jadi ini definisi limitnya. Jadi limit FXY untuk X, Y menuju AB sama dengan F. Apabila untuk lawan positif, bagaimanapun kecilnya, itu terdapat delta positif demikian hingga dimensinya 2 ya. Jadi jarak dua bilangan ya, real ya. Jarak dua bilangan real kurang dari epsilon. Kalau ini jarak dua titik di dimensi 2 yang kurang dari delta ya. Ya, jadi kalau jarak antara dua titik kan kalau kita rumuskan ya menggunakan vektor ini adalah akar X min A kuadrat ya. Ini jarak antara dua titiknya. Oke, jadi ini sama ya. Jadi kalau yang tadi kalau yang di fungsi satu variabel kan untuk setiap ekspon positif terdapat delta positif sedemikian hingga kalau satu variabel kan di sini itu harga mutlak X min C ya kurang dari delta gitu ya. Fx min L kurang dari epsilon ya. Jadi kalau di fungsi satu variabel seperti itu, kalau ini fungsi dua variabel yang berbeda adalah yang di E, Y dan A, B ya, jarak E, Y dan A, B. Jadi harga mutlak dari jarak dua titik di dimensi 2 ya. Kalau fx y min L-nya dimensinya 1 ya, sama ya. Nah, ini mungkin penjelasan secara gambar seperti ini. Jadi ini A, B, nilai F A, B-nya kalau nilainya ada itu ada di sini ya. Nah, kalau titik-titik yang ada di dalam lingkaran ya dengan pusat di A, B, jari-jari epsilon, jari-jari delta ya. Jadi titik E, Y ada di dalam sini, maka fx y-nya jaraknya dengan L itu kurang dari epsilon. Jadi jaraknya dengan L itu posisi ke atas ke bawah ya. Jadi tinggi rendahnya. Karena nilai fungsi fx y itu ada di ke atas ke bawah ya, seperti ketinggiannya gitu ya. Jadi kurang ya, kalau A sama B seperti ini di dalam C, maka nanti nilai F, Y dengan kurang sila. Kemudian ada beberapa teorema kalau ada fungsi plus limit atas dengan ini limit 0, maka limit dari PX per ini tidak ada. Jadi tidak ada limitnya. Kalau 0 per 0 itu masih bisa ada, bisa tidak. Jadi kalau pemilangnya tidak 0, penyebabnya 0, itu limitnya. Sama ya. Jadi kalau ada dua arah yang berbeda limitnya
itu limit, jadi limitnya tidak punya limit. Ini sering recording itu berarti hostnya kurang bagus. Jadi bisa masuk berarti ya. Jadi kalau rekamannya biar tidak putus-putus, mungkin bisa di host ya. Ya apa namanya? Nah, itu kan sering bunyi seperti itu. Bagaimana ini hostnya siapa? Halo. Apa sinyal saya yang jelek? Suara saya bisa terdengar? Hostnya PJ-nya Pak. Kalau nggak Yahya, Nah, Raskap. iya. Itu mungkin karena itu ya, karena mungkin ya. Jadi sering recording start, recording progress. Oke, ini yang limitnya tidak ada ya. Jadi sini tunjukkan bahwa fungsi yang didefinisikan oleh fx y sama dengan x kuadrat min y kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat ini has no limit ya at origin ya. Artinya untuk x, y menuju 0,0 ini limitnya tidak ada. Nah, untuk menunjukkan bahwa limitnya tidak ada itu cukup kita ambil dua jalur atau kita pilih ya. Jadi kita pilih ya. Kita pilih dua jalur berbeda yang hasil limitnya berbeda. Kalau kita bisa menemukan itu berarti kesimpulannya adalah limitnya tidak ada. Yang paling mudah untuk menentukan jalur ya, jalur 0,0 bisa sepanjang sumbu X, kemudian bisa sepanjang sumbu Y. Jadi kita cek kalau sepanjang sumbu X nilainya berapa? Sepanjang, jadi ini X, Y menuju 0,0 sepanjang sumbu X. Berarti Y-nya 0 kan kalau sepanjang sumbu X. Nah, berarti limit X kuadrat min Y kuadrat plus Y kuadrat Y menuju 0,0. Jadi kalau sepanjang Y sama dengan 0, berarti ini sama dengan limit ini menjadi X dibagi X kuadrat ya. X menuju ya, jadi sama dengan 1 ya. Jadi sepanjang sumbu X 1. Kemudian kalau sepanjang sumbu Y, jadi X, Y menuju 0,0 sepanjang sumbu Y. Nah, berarti X-nya di sini 0 ya. Jadi kalau kita hitung ya, jadi supaya nggak nabrak, ini saya ini ke sini aja ya. Jadi limit X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat X, Y menuju 0. Kalau sepanjang X-nya 0 berarti sama dengan limit ini min Y kuadrat per Y kuadrat ya. Y menuju 0 ya. Jadi menjadi limit min 1 X menuju 0. Nah, Y ya, Y menuju 0. Ya, jadi sama dengan min 1. Nah, ini hasilnya ternyata nggak sama ya. Jadi antara ini dan ini ya. Ya, ini tidak sama. Ya, artinya kita ambil menuju 0,0 sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y, itu hasilnya yang satu itu min 1, yang satunya 1 ya, jadi nggak sama. Kesimpulannya bahwa limit dari
E kuadrat min Y kuadrat dibagi E kuadrat per Y kuadrat untuk E, Y menuju 0,0 ini tidak ada ya. Tidak punya limit ya. Bisa dipahami ya? Nah, apabila nanti membuktikan seperti ini ternyata sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y itu hasilnya sama, ya kita nggak bisa menyimpulkan ya. Jadi kita harus mencari arah yang berbeda ya, yang nanti limitnya berbeda ya. Contohnya misalnya diambil sepanjang garis Y sama dengan misalnya. Kalau masih sama lagi, kita coba ya sepanjang kurva Y sama dengan E kuadrat. Ya, jadi menuju 0,0-nya itu bisa diambil dari berbagai jalur ya. Nah, kalau kita menemukan jalur berbeda yang limitnya berbeda, nah, bisa kita simpulkan bahwa limitnya tidak ada. Ya, jadi ini penjelasannya tadi ya. Sepanjang sumbu Y itu X-nya 0, itu limitnya min 1. Kalau sepanjang sumbu X, Y-nya yang 0, itu limitnya min 1 ya. Jadi berbeda jalur, limitnya berbeda. Jadi kesimpulannya limit X kuadrat min Y kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat untuk X, Y menuju 0,0 itu tidak ada limitnya. Nah, kemudian ada contoh lain di sini. Hitunglah limit berikut jika ada ya. Nah, ini menggunakan, jadi ini alternatif ya, menggunakan koordinat polar ya. Jadi diubah menggunakan koordinat polar ya, karena di situ ada X kuadrat plus Y kuadrat itu kalau dalam koordinat polar kan menjadi R kuadrat ya. Jadi lebih sederhana kita kalau kita lihat ya. Ya, jadi dari perhitungan limit tadi kita ambil koordinat polar yang menjadi sin R kuadrat dibagi 3R kuadrat ya. R menuju 0. Nah, sepertiganya boleh keluar menjadi sin R kuadrat dibagi R kuadrat, R menuju 0 itu limitnya adalah 1 ya. Jadi limit yang seperti ini ya, jadi ini adalah limitnya. Jadi limit sin R kuadrat per R kuadrat, R-nya menuju 0 itu sama dengan 1 ya limitnya. Ya, jadi ini seperti 1 jadinya ya. Nah, tapi kalau di sini menggunakan aturan Hospital ya. Jadi ini kan bentuk 0 per 0 ya. Ini bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Kemudian menggunakan aturan Hospital kita turunkan. Jadi sin R kuadrat turunannya adalah cos R kuadrat dikalikan turunan R kuadrat. Jadi kalikan 2R ya. Yang bawahnya 2R ya. Kalau kita coret ya, ini kan ada bentuk sama ya, ini dan ini habis ya. Jadi tinggal cos R kuadrat, R menuju 0, cos 0 itu 1 ya. Jadi ini hasilnya sepertiga. Ya, jadi ini menggunakan koordinat polar. Contoh yang berikutnya, hitunglah limit X, Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat untuk X, Y menuju 0,0 ya. Jadi kalau menggunakan koordinat polar di sini sama dengan, jadi ini X ya, koordinat polar itu kan X-nya sama dengan R cos theta, Y-nya adalah R sin theta. Ya, jadi dimasukkan di sini dibagi R kuadrat, jadi ini ya. Nah, kalau X, Y menuju 0,0, jadi ini R-nya menuju 0, ini nggak ada R ya. Jadi sama dengan cos theta sin theta. Jadi limitnya tergantung pada nilai theta-nya. Ya.
Artinya apa? Artinya bahwa limitnya di sini limitnya tidak ada. Ya, jadi ini kalau menggunakan koordinat polar. Kalau menggunakan koordinat yang biasa seperti yang pertama tadi, sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, nah itu nggak beda ya, sama ya. Jadi kalau menggunakan tadi, jadi ini dibuktikan menggunakan cara sebelumnya, panjang sumbu X, berarti limitnya berapa? Limitnya 0 ya. Di X kuadrat plus X kuadrat ya. X menuju 0 ya. Jadi sama dengan limit X kuadrat dibagi 2 X kuadrat, jadi setengah ya. X menuju 0 jadi sama dengan setengah. Nah ini hasilnya berbeda ya, berbeda dengan yang tadi 0 per 0 gitu hasilnya ya. Sepanjang sumbu X itu hasilnya 0, sepanjang sumbu Y juga hasilnya 0. Nah jadi kesimpulannya kalau menggunakan Cartesius tadi, kalau kita ambil sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y nggak bisa menyimpulkan. Tapi kalau diambil sepanjang sumbu X, yang satunya sepanjang garis Y sama dengan X, nah ternyata hasilnya beda ya, 0 dan setengah. Ada pertanyaan sampai ini? Bisa dipahami? Bisa dipahami untuk materi ini, untuk contoh ini? Insya Allah bisa. Ya, jadi bisa menggunakan koordinat polar, bisa menggunakan koordinat Cartesius ya. Nah ini tadi penjelasan tadi ya, X menuju A, B itu bisa dari segala arah ya. Arahnya tidak harus lurus, bisa berbelok-belok. Ya tadi yang sudah dipakai tadi sepanjang sumbu X, yang arah horizontal sepanjang sumbu Y, arah vertikal sepanjang garis Y sama dengan X ya. Jadi kalau yang contoh terakhir tadi, kalau sepanjang sumbu X dan sumbu Y itu tidak bisa menyimpulkan, tapi kalau yang diambil satunya sepanjang sumbu X dan satunya sepanjang garis Y sama dengan X, nah ternyata hasilnya beda, sehingga bisa disimpulkan bahwa titiknya tidak ada. Ya, jadi ini penjelasan yang tadi ya, kalau mendekati dua ya, different number dari X, Y menuju A, B itu sepanjang dua different path ya, dua jalur yang berbeda, maka limit ini sama dengan L itu tidak ada ya, limit ini tidak ada ya. Nah, tunjukkan bahwa limit ini does not exist. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi diambil sepanjang sumbu X, kemudian satunya sepanjang garis Y sama dengan X ya, baru menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini yang sepanjang Y sama dengan X tadi hasilnya setengah ya. Ya, ternyata sudah habis ya PPT-nya. Nah, coba latihan soalnya kita ya di sini ada banyak ya, 12 ya, ada 12. Nomor 1 saya rasa nggak masalah ya, jadi tinggal dimasukkan X-nya 1, Y-nya 3 ya.
Nah, jadi ini sama dengan limit tiga kali 1 kali 3 ya, kurang 1 kali 3 pangkat 3 ya. Nah, limitnya nggak usah ditulis kalau yang seperti ini ya, Bro. Sembilan dikurangi 27 ya. Jadi 18 ya. Ya, jadi ini limitnya ada ya. Nomor 2 juga limitnya ada. Nomor 3 kita sekarang ingin nomor 3 apa kemudian? Kalau X-nya 2, Y-nya Pi, jadi cos 2Pi itu 1 ya. Jadi 2 kali 1, 2 ya. Dikurangi sin XY per 3. ini seperti contoh, maaf ya, bukan kita Jadi 2 kali Pi kali dibagi 3 ya. 2 per 3 Pi. Sin 2 per 3 Pi itu berapa? Nah, jadi nilainya ada ya. Jadi jelas ya. Tinggal ngitung ya. Kemudian nomor 4. Oke, silakan dicoba ya. Nah, karena kan dari populasi ini lalu hipotesis ini hati-hati. Kan kemarin kita sudah banyak sekali Jadi nomor 1, 2, 3 nilainya ada. Nomor 4. itu tergantung kita melihatnya dari Kalau X-nya menuju X-nya 1, Y-nya 2. Nah, 0 per 0 ya, begitu ya. Nah, apakah ada yang bisa difaktorkan dari yang atas dan yang bawah sehingga nanti bisa disederhanakan? Atau kita bisa menentukan 2 jalur berbeda yang limitnya ya, jadi itu kesimpulannya dari situ nanti. Bawahnya dari kanan. Ini ada distribusi normal. Nah, di situ di daerahnya. Ya, jadi bisa menggunakan koordinat polar juga ya. Jadi nomor 7, nomor 8 pakai koordinat polar ya. Limitnya menjadi 1 ya, begitu ya. Kan menjadi limit tangan sin R kuadrat dibagi R kuadrat
R kuadratnya menuju 0 atau R-nya menuju 0 itu limitnya 1. Kalau nomor 9 itu kan bisa difaktorkan ya. Yang atas itu E kuadrat plus Y kuadrat, bawahnya E kuadrat min Y kuadrat dikalikan E kuadrat plus Y kuadrat. Bisa dicoret menjadi penyebutnya E kuadrat min Y kuadrat. E, Y menuju 0,0, jadi itu atasnya tidak 0, bawahnya 0 ya. Jadi berarti limitnya tidak ada. Nah, kalau yang nomor 10, nah nomor 10 itu limit min Y kuadrat ya. Jadi hasilnya 0 ya. Nomor 10 itu hasilnya 0, nomor 11 tidak ada. Beta-betanya adalah Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi coba dicoba ya. Dicoba nanti jelaskan untuk di share ya. Share screen nanti ya. Jadi nomor 1, 2, 3 nggak usah ya. Mulai 4 sampai 12 ya. Ada yang mau coba jelaskan? Bapak maaf, apakah saya boleh izin bertanya, Pak? Iya. Yang pada bagian nomor 9 itu kan limitnya tadi Bapak bilang tidak ada ya. Berarti kan kita uji sumbu X. Berarti kan kalau uji sepanjang sumbu X, Y-nya sama dengan 0, itu dia hasilnya kan berarti sisa X kuadrat per X pangkat 4. Nah, itu berarti sisanya 1 per X kuadrat ya, Pak. Berarti itu udah bener atau ada yang keliru ya, Pak? Iya, tadi kalau yang tadi kan ada teorema kalau misalnya dimasukkan itu atasnya tidak 0, bawahnya kan ini bisa disederhanakan ya kalau bawahnya difaktorkan ya. Kemudian dicoret yang E kuadrat plus Y kuadratnya. Jadi tinggal 1/E kuadrat min Y kuadrat. Ya kalau E kuadrat per Y kuadratnya 0 kan 1/0 ya. Jadi limitnya tidak ada. Kalau toh mau dibuat 2 jalur berbeda, kalau diambil sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y itu beda hasilnya ya. Satunya nih sepanjang sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Hasilnya tak hingga juga ya. Jadi Iya, Pak, hasilnya tak hingga. Iya. Kemudian kalau sepanjang atau kalau dibuat koordinat polar nanti ada R kuadrat dibagi R kuadrat, tapi penyebutnya masih ada ya, masih ada. Kalau dari arah satunya Y sepanjang garis Y sama dengan X, itu bisa Pak? Jadinya hasilnya 0 sih. Sepanjang Sepanjang garis Y sama dengan X yang sesuai tadi Bapak contohkan. Y sama dengan X, jadi tapi penyebutnya 0. Jadinya, iya kan Iya, jadinya iya. kan kalau Y sama dengan X berarti kan X kuadrat ditambah X kuadrat per X kuadrat min X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 kan Pak? Iya, bawahnya jadi 0. Iya, jadi selalu ketemu penyebutnya 0 ya. Jadi kan memang tadi di teorema tadi kan kalau sama dengan sesuatu, sama dengan apa ya kira-kira? Sama dengan sesuatu, misalkan di sini saya katakan kalau kayak saya menggunakan limit, saya
Jadi kalau saya mau pakai mana tadi yang petanya kalau penyebutnya nol berarti limitnya not exist ya. berapa, nanti saya dapatnya peluang lebih besar dari dan seterusnya. Kalau misalnya saya pakai di sini, saya tuliskan bahwa limit dari theta peluang dari dia. Teorema aman. Nah, itu. Jadi kalau limit dari PX dibagi QX, limit PX-nya tidak 0, limit QX-nya 0, nah ini maka limitnya tidak ada ya, does not ya. Kalau yang tadi kan yang dicari kan limit Kalau misalnya katakanlah untuk dia Y kuadrat plus Y kuadrat dibagi ke pangkat 4 min Y pangkat 4 ya, yang menuju ini kan ya tadi ya, dan ini sama dengan limit Iya, Pak. Y kuadrat plus Y kuadrat dibagi ini boleh saya tulis petanya saya cuma 0,0 ya. Jadi sama dengan limit sebar X kuadrat min Y kuadrat. Ya, jadi ini kan pembilangnya 1, penyebutnya 0 ya. Jadi ini tidak ada. Karena limit pembilangnya 1, limit penyebutnya 0 ya. Jadi berdasarkan teorema A tadi. Ya, jadi teorema A-nya ini ya. Berarti peluang besarnya peluang berarti kan dari 0 sampai dengan tadi berapa? Oke. Itu lanjut. Sekarang kita masuk ke si paling kuasa. Si paling kuasa atau power quotient. Oke. Di most power quotient katanya paling kuasa itu kalau yang misalnya ini ya, kita punya kalau di fungsi satu parabol kan limit tangan X per X menuju 0 itu kan sama dengan 1 ya. Nah kalau yang ini, kalau kita ambil koordinat polar, kan X kuadrat plus Y kuadrat kan sama dengan R kuadrat ya. Jadi ini menjadi limit tangan R kuadrat dibagi R kuadrat, dan limitnya ya. Saya punya banyak pengumpulan semua salahnya apa? Uji tersebut saya masukkan dalam pengumpulan lalu suatu uji dalam Ya, jadi ini seperti ini. Jadi sama dengan 1 ya. Karena kita punya bentuk limit seperti ini, itu limitnya hasilnya 1. si kuasanya akan selalu lebih besar atau sama dari kuasa dari semua yang lain. Jadi syaratnya si paling kuasa itu adalah suatu Ya coba yang lain nanti kalau mau share screen silahkan. Jadi katanya kalau misalnya kuasa itu paling besar dan selalu lebih kecil, maka dia bertambah paling kuasa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Sesimpel itu saja. Jadi kalau misalnya beta aksen beta ini adalah semua
suatu fungsi kuasa dari semua objek yang lain ada di dalam video. Jadi saya ini fungsi paling kuasa adalah kuasanya paling. Ya, saya tahu kalau ada yang mau share screen silahkan. Jadi screen saya sudah saya matikan ya. Jadi nanti kalau ada yang mau share screen silahkan ya, boleh tunjuk jari nanti langsung ya di share screen. Silakan kalau sudah ada. Kemudian untuk tugas individunya ini saya setting sampai minggu depan ya. Jadi saya sambil nyeting dulu ya. Bapak mohon izin yang mau coba nomor 10. Iya, silakan. Sudah lihat Pak? Udah. Nah kan yang soal nomor 10 ini kan tadi soalnya mirip dengan soal nomor 9 ya Pak. Jadi saya mengerjakannya seperti itu, apakah benar Pak? Agak dibesarkan, nggak begitu, kurang kelihatan. Ya, jadi kan dicoret ya, ada yang dicoret, kemudian dimasukkan X-nya 0, Y-nya 0, jadi sama dengan 0 ya, betul. Baik Pak, terima kasih. Iya. Iya, silahkan yang lain.
Jadi nanti diposting di forum ya untuk jawaban-jawabannya. Untuk tugas individu sudah saya setting sampai tanggal 2 Desember.
Ada yang mau share, silahkan. Ini kalau lebihnya Bapak, saya izin nomor 6, boleh Pak? gantinya dengan T, bukan Iya, silahkan. 2 sampai dengan XN, tapi Izin share screen ya Pak. Di- Apakah sudah benar Pak? Bapak, ini jawaban saya. Apakah sudah benar? Iya. Jadi kalau dimasukkan langsung di sini X-nya 0, Y-nya 0, itu kan cos 0, atasnya ya, di bawahnya min cos 0. Jadi atasnya 1, bawahnya min 1. Jadi hasilnya min 1 ya, betul. Baik, terima kasih Bapak. Iya. kanalnya bentuknya juga komposit ya. Bapak izin nomor 11 apakah boleh? Nomor berapa? Maka ini satu arah. Nomor 11 Pak. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Udah ada di Kemudian kita satu, katakanlah. Kemudian kita kedua, yaitu Mana tadi tulisannya? Udah hilang. kemudian kita tahu bahwa Mungkin Sebentar Pak, nanti mau Ya. disetting. kita nanti tetapi Sepanjang garisnya sama dengan X, berarti sama dengan sama seperti tadi. Jadi kalau misalnya saya punya hipotesis saya satunya itu sebelah kanan, atau kita sebut atasnya X kuadrat, bawahnya maka kita akan tolak akar. itu lebih besar daripada alfa dengan derajat bebas n min 1. Ini harga mutlak X dari mana? Itu yang nomor 4 ya, 4, 5, 6. Maka kita katakan kalau sama probability-nya lebih kecil. Dan X kuadratnya, kan itu 2 X kuadrat ya, yang Lalu kemudian kalau dia di dalamnya. hipotesisnya, maka tentu saja saya punya Berarti X ya, bukan harga mutlak kan ya.
Harusnya gabungan tim itu bisa Itu adalah kalau bisa plus minus ya. atau harga muka Bisa plus minus. paket itu lebih besar daripada T alpha per 2 dengan derajat bebas MA. Oke. Itu yang Anda pelajari. Nah, Jadi yang atasnya jadi X per akar 2, X-nya menuju 0, hasilnya 0 ya. sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Iya, hasilnya sama dengan 0. Itu sepanjang garis Y sama dengan X. Kemudian sepanjang sumbu Y, X-nya 0, Contoh soalnya itu juga hasilnya 0 ya. Sepanjang sumbu Y juga hasilnya 0 ya. ragamnya diketahui, ya ragamnya diketahui. Jadi ada Ya, jadi belum bisa menyimpulkan di situ. sampai dengan XN Kan diambil ada 3 macam jalur, tapi hasilnya semuanya 0. kita punya data Jadi belum bisa menyimpulkan. tadi sih cukup C saya adalah X bar. X bar itu adalah capaian frequensi di mana kita tahu kalau X bar itu atau C itu berarti penyebaran peta sigma kuadrat F. Ini kita sudah tahu. Nah, lalu nanti tolong dilihat baik-baik bagaimana hipotesis. Ini contoh kasus satu. Tadi kan hipotesis ada banyak. Ya, belum bisa menyimpulkan ya. Jadi hasilnya semuanya 0. Di sini dia nanti Jadi untuk menyimpulkan tidak ada limitnya, itu harus ada 2 jalur berbeda yang hasilnya berbeda. Jadi ini mengambil 3 jalur berbeda, tapi hasilnya semuanya 0 ya. Jadi hasilnya sama. Jadi belum bisa disimpulkan bahwa limitnya tidak ada. satu arah atau dua arah ini. Nah, lihat sini ya. Coba dicari satu arah lagi yang hasil limitnya berbeda. Jadi hipotesis ini bisa tuliskan bahwa ada Baik, Pak. Bapak, maaf, apakah saya boleh share screen yang nomor 5? Iya, boleh, silakan.
Bapak, apakah jawaban seperti Ya, EGY kurang Y pangkat 3 menyebutnya EGY plus 1 kuadrat ya. Kalau dimasukkan langsung berarti min 2 min 4 ya, min 8 ya. Bawahnya 2 kuadrat ya, betul hasilnya. Jadi ini kalau dimasukkan langsung bukan penyebutnya bukan 0, jadinya itu hasil yang diperoleh ya, dari hasil limitnya. Jadi limitnya ada sama dengan min 5 per 2. baik Pak, terima kasih. Ya. dengan cara kata nol dan nol, maka katanya keputusannya adalah tolak Untuk tugas individunya ada 4 soal ini. Nanti silahkan dikerjakan. Jadi ini tentukan limitnya berapa, jika ada ya, jika tidak ada ya tunjukkan bahwa limitnya tidak ada. Kan katanya ini katanya kayak satu ya, GP dengan When indicated limit or did not less not exist. Ya. Jadi kalau limitnya ada, tunjukkan limitnya ada. Kalau limitnya tidak ada, tunjukkan kalau dia tidak ada. Jadi ini sudah saya setting untuk ada lainnya sampai minggu depan ya. Oke, mungkin untuk yang soal-soal yang lain yang tadi belum ya silahkan nanti dicoba kerjakan kemudian diposting di LMS ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi untuk materi limit fungsi dua variabel ya kita sudah selesai ya, tinggal nanti mengerjakan tugasnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini suaranya agak bentrok ya dengan sebelah, jadinya boleh lentang ya. Kiri kanan lentang. ya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup aja, nanti silahkan dilanjut di LMS, kemudian kita hari Rabu kita kuliah yang online ya, kuliah rutin tapi online karena Rabunya kan libur ya untuk pilkada. Kan di pertanyaan bulannya lensa dikali Oke, nggak ada pertanyaan. Itu ya. Oke. Nah, lalu di situ Bapak izin bertanya, Ya, saya pecahin. untuk yang tegas itu kan X-nya pangkat 7/3 ya Pak. Itu cara penyelesaiannya
Apakah sama kurang buat data satu kayak yang tambah sampai data dengan Oke. itu? Oke. Ya, nomor berapa tadi? Kok suaranya nggak Tugas tampil tadi suaranya. nomor 1 ya? Ya, tugas nomor 1. kuadrat. Tugas nomor 1, Ini berarti saya kali besar X pangkat 7/3. Nah, Ya, kenapa? kan nanti kiri kanan dapatnya di sini. Iya, aman ya. Untuk pengerjaan soal tersebut, apakah kita pakai uji arah kayak misalkan dari sumbu X berarti kan dia sama Ya, dengan jadi 0, kan kayak gitu-gitu kah, Pak? kalau memang bisa menemukan dua arah yang berbeda, nanti hasilnya berbeda, berarti kesimpulannya limitnya tidak ada. Ya. Tapi kalau misalnya bisa kita tunjukkan bahwa limitnya ada, ya silahkan. Jadi kalau misalnya bisa, kalau ini kan nggak bisa difaktorkan juga ya. Jadi kalau diambil sepanjang sumbu X, Y-nya 0, itu 7/3 itu berapa itu? 7/3 itu kalau berarti 2 lebih ya. Padahal kan ya, kalau 6/3 2 ya. Berarti limitnya 0 ya. Kalau sepanjang sumbu Y, jadi sumbu X, Y-nya 0. Y-nya 0 berarti limit X pangkat 1/3. X-nya menuju 0 dengan 0. Kalau sepanjang sumbu Y, X-nya yang 0, itu juga 0 ya. Sepanjang apa lagi yang tidak 0? Kalau sepanjang Y sama dengan X, pangkat 7/3, yang bawahnya 2X kuadrat ya. 2X kuadrat, atasnya X. Karena kalau hipotesisnya berubah, X pangkat 7/3 ya. 7/3 itu 2 lebih ya. saya dapatnya Dibagi 2 dikali beta 1 dikurang 2X kuadrat. Jadi masih limitnya juga 0 ya, karena di atasnya. karena pembaginya bilang Di atasnya masih X pangkat 1/3. karena pembaginya bilang positif ya, maka pada kebersamaan tetap ya. Anda kebersamaannya tetap karena dibagi dengan bilangan positif. Baik, Pak. Tapi tadi pas soal yang sudah Nandita kerjakan yang nomor 11 itu kan kita udah Nandita sudah mengerjakan dari 3 arah ya, Pak. Dan hasilnya sama. Itu kata Bapak tadi bilang belum bisa disimpulkan bahwa itu ada limitnya atau tidak ada. Berarti kita harus Iya. coba dari arah mana lagi ya, Pak? Iya, jadi ya kita cari yang memang nanti hasilnya berbeda, bisa sepanjang sumbu kan sepanjang sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan X pangkat 3 misalnya ya. Atau sepanjang kurva apa yang melalui 0,0 ya. Jadi setiap kurva yang melalui 0,0 itu bisa kita gunakan untuk dilalui ya. Kalau misalnya bisa ada yang hasilnya berbeda ya bisa disimpulkan. Tapi kalau kita sudah ngambil sampai banyak ya mungkin ya tetap 0 semua ya tetap aja belum bisa menyimpulkan ya. Berarti kalau misalkan kita udah coba semua arah dan hasilnya 0 itu berarti kita belum bisa disimpulkan itu ada limitnya atau tidak ya Pak? Berarti jawabannya hanya sampai di situ aja. Jadi sebenarnya belum semua arah ya, jadinya belum semua arah ya. Memang kemungkinan limitnya ada. Nah cuma untuk menunjukkan limitnya ada itu harus secara umum, tidak bisa mengambil arah yang misalnya sampai 100 arah pun belum bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau kita bisa memanipulasi persamaannya nanti ada bisa disederhanakan, kemudian ternyata bisa menghasilkan yang tidak 0/0 ya berarti limitnya ada ya.
Tapi kalau kita nggak bisa memanipulasi sehingga menghasilkan limitnya ada, tidak 0 per 0 ya, berarti belum bisa disimpulkan ya. Kecuali kalau bisa mengambil dua jalur berbeda yang limitnya tidak sama ya, simpulannya limitnya tidak ada. Ya, jadi memang dilemanya adalah kalau ketemu bentuk 0 per 0, kemudian kita kesulitan mengambil atau kesulitan memilih dua jalur berbeda yang limitnya berbeda. Nah, jadi kita jadi ragu apakah limitnya ada atau limitnya tidak ada. Jadi kalau di dalam soal itu misalnya tunjukkan bahwa limit berikut tidak ada, nah berarti pasti tidak ada karena di soalnya sudah dinyatakan tidak ada. Tapi kalau soalnya tentukan limit berikut jika ada dan tunjukkan kalau limitnya tidak ada. Nah itu dilema ya. Jadi kalau ketemunya 0 per 0 yang memang sulit dicari jalurnya ya masih kemungkinan bisa memang limitnya tidak ada, kemungkinan juga memang limitnya ada. Jadi kita harus bisa sampai tuntas ya. Kalau belum tuntas ya berarti belum terjawab. Bisa dipahami? Kalau untuk soal yang tadi yang nomor 11 itu berarti kita harus cari sampai kita menemukan limit yang berbeda ya Pak. Baru kita bisa simpulkan bahwa persamaan tersebut tidak ada limitnya gitu Pak. Ya, iya betul. Jadi harus bisa ditunjukkan ada dua jalur berbeda yang limitnya tidak sama. Tidak bisa menunjukkan itu, ya kita tidak bisa menyimpulkan limitnya tidak ada. Demikian juga untuk menunjukkan limitnya ada juga kita harus tunjukkan secara umum ya. Jadi tidak hanya mengambil jalur yang sampai sekian kali gitu ya. Tinggal kita masukin aja kalau kanon kita sudah tahu dari ujinya tadi adalah ekspor. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Lalu habis itu kita masuk lagi ke teorema limit pusat. Kita harus bagi dia, kan kita tahu ekspor itu kan menyebar normal. Oke ya, mungkin nanti silahkan dicoba kerjakan lagi. Ya, sampai menghasilkan jawabannya apakah memang limitnya tidak ada atau limitnya ada ya. Jadi dua kemungkinan itu memang kadang lama ya kita untuk menunjukkan bahwa limitnya itu ada ataupun limitnya tidak ada. Tapi yang jelas untuk teoremanya ya kalau menunjukkan limitnya tidak ada, ya berarti cukup dipilih ya. Jadi pilih itu maksudnya ya kita yang harus mencari. Kita pilih dua jalur berbeda yang limitnya tidak sama. Nah, untuk menunjukkan bahwa limitnya ada harus secara umum ya. Jadi kalau misalnya di substitusi ternyata penyebutnya tidak nol, ya itu sudah bisa disimpulkan limitnya ada. Kemudian kalau misalnya kita sudah atau bisa memanipulasi, kemudian ada yang disederhanakan, kemudian limitnya dimasukkan, ternyata tidak 0 per 0 ya itu juga sudah bisa menyimpulkan bahwa limitnya ada. Nah, manipulasinya ya bisa bermacam-macam juga ya. Jadi boleh nanti seceng-seceng ya. Jadi bagaimana kita menunjukkan limit fungsi dua variabel itu ada ya. Atau mungkin soal-soal yang limitnya memang ada tetapi sulit untuk menunjukkan, tapi mungkin di referensi ada yang sudah pernah menunjukkan ya. Ya silahkan ya, itu bisa diambil sebagai ya referensi ya bahwa limit itu ada gitu. Atau limit itu tidak ada. Oke, saya rasa cukup ya Mbak Reni. Kita tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.